Selama manusia masih kuat untuk memegang teguh sambungannya kepada Allah dilambangkan dari arah atas, setan tidak akan pernah berani untuk menggoda manusia. Bahkan selama manusia mempunyai sifat tawadu, selalu melihat ke bumi, ke bawah, juga setan tidak akan pernah bisa untuk menggoda manusia. Makanya dua arah ini yang setan tidak bisa menggodanya. Dari arah bawah melambangkan manusia itu mempunyai sifat tawadu, rendah hati. Dari arah atas yang selalu dilambangkan untuk nyambung terus kepada Allah, setan juga tidak akan berani. Pegang dua arah yang setan tidak mampu, tidak mempunyai kekuatan, tidak mempunyai kepintaran untuk menggoda manusia. Selama manusia berpegang teguh kepada dua arah, arah ke atas yang dilambangkan sambungan diri kita kepada Allah, dan arah ke bawah yang melambangkan manusia mempunyai sifat tawadu. Kalau dua arah ini dipegang teguh-teguh, setan mau menggoda dari arah depan, dari arah belakang, kanan, kiri, tidak akan mampu. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ridwanullah alaihim ajma'in. Jawlillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi عليهم آمين. وحضرة إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنفين المحدثين وجميع الملائكة المقربين وخصوصا عبد القادر الجيلاني ولله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Amin. Khususan orang tua kita, bapak dan ibu kita, sesepuh kita, para guru kita, minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Jawlillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidna 'ilman wa wasi' rizqi wa barik bima razaqtana waj'alna mahbuban fi qulubi 'ibadika wa 'azizan bi 'uyunihim waj'alna wajhan fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin katsiran nawali ya hasanan fil 'alin ya qaiman bil zawal ya mujab bil midal walakal hamdul minnatu wa salamu ala kulli halin. Allahumma aqbilna bi nuril fahmi wal hifdhi warzuqnil hikmah wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa amalan maqbulan fil laili wan nahari arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim amin. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli wa sallim
Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Kalam qadimul la yumallu sama'uhu tanaza'an qawli wa fi'li wa niyati bihi astaghfi min kulli da'i wa nuruhu dalilul liqalbi 'inda jahli wa hayrati fa ya rabbi mati'ni bi sirri hurufi wa nawwir bihi sam'i wa qalbi wa muqati wa habli bihi fathan wa ilma wa hikmatan wa anis bihi ya Rabbi fil qabri wa sati wa salli wa sallim kulla yawmi wa laylatin ala mabihir rahmanu yaqbalu taubati wa ali wa ashabin kiramin ahimmatin bihim yaghfirul ghaffaru dhambi wa zallati. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Yusuf 5. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ya bunayya la taqsus ru'yaka 'ala ikhwatika fayakidu laka kaida. Inna syaitana lil insani aduwwum mubin. Sadaqallahul azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika yajtabika wa rabbuka wa yu'allimuka min ta'wilil ahadith wa yutimmu ni'matahu 'alayka wa 'ala ali ya'quba kama atammaha 'ala abawayka min qablu Ibrahim wa Ishaq inna rabbaka 'alimun hakim. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala dawuh siapa Kanjeng Nabiuna Ya'qub alaihissalam kepada Kanjeng Nabiuna Yusuf. Apa dawuhnya Kanjeng Nabiuna Ya'qub? Ya bunayya, wahai putraku, wahai anakku, la taksus, janganlah engkau kisahkan, janganlah engkau menceritakan ru'yaka, mimpimu, ala ikhwatika, kepada saudara-saudaramu,
Kalau itu sampai terjadi, dikhawatirkan fayakidu laka kaida, maka saudara-saudaramu akan melakukan tipu daya laka kepadamu kaida, dengan tipu daya yang sangat. Inna syaitana, ingatlah sesungguhnya syaitan, lil insan, terhadap manusia, dimiliki oleh manusia, aduwwum mubin, adalah musuh yang nyata. Jadi setelah Kanjeng Nabi Yusuf alaihissalam bermimpi, di dalam mimpinya Kanjeng Nabi Yusuf melihat 11 bintang-bintang, ahada asyara kaukaban, melihat 11 bintang-bintang, wasyamsah, dan juga matahari, wal qamara, dan juga rembulan, ra'aituhum li sajidin, dan semuanya itu bintang-bintang, matahari dan rembulan, semuanya itu li sajidin, sujud kepada Kanjeng Nabi Yusuf alaihissalam. Padahal Kanjeng Nabi Yusuf masih kecil, masih anak-anak. Kemudian bermimpi, mimpinya luar biasa. Ini sudah menjadi tanda-tanda bahwa Kanjeng Nabi Yusuf kecil ini sudah mempunyai kelebihan. Mimpinya tidak seperti pada umumnya, melihat 11 bintang, melihat matahari dan rembulan, sujud kepadanya. Padahal kalau di malam hari itu yang nampak hanya bintang-bintang dan rembulan, namun di sini juga ada matahari. Aneh, karena matahari terbitnya pada waktu siang, sedangkan bintang-bintang dan rembulan terbitnya di waktu malam. Makanya mimpinya luar biasa, tidak seperti pada umumnya, dan semuanya itu sujud kepada Kanjeng Nabi Yusuf, menandakan penghormatan bahwa kelak Kanjeng Nabi Yusuf menjadi orang pilihan, menjadi hamba pilihan, dipilih oleh Allah menjadi apa? Menjadi nabi. Ya bunayya, kata Kanjeng Nabi Yaqub kepada putranya Kanjeng Nabi Yusuf, wahai putraku, la taksus ru'yaka ala ihwatika, jangan sampai engkau menceritakan ru'yaka, mimpimu itu, ala ihwatika, kepada saudara-saudaramu. Fayakidu laka kaida, maka dikhawatirkan nanti saudara-saudaramu akan berbuat sesuatu kepadamu dengan perbuatan yang tidak mengenakan, bahkan membahayakan. Jadi putra-putranya Kanjeng Nabi Yaqub ini ada 12. Dua diantaranya adalah satu ayah, satu ibu, satu kandung, adalah Kanjeng Nabi Yusuf dan Bunyamin. Yang 10 lainnya bukan saudara kandung, tapi satu ayah. Di sini menandakan bahwasannya walaupun ayahnya sama, ibunya sama, namun tidak semuanya akan tampak sama dalam kehidupannya, dalam perjuangannya, dalam pengorbanannya,
dalam akidahnya, akhlaknya, semuanya tidak sama. Itulah yang menandakan kekuasaannya Allah, bahwasanya satu keluarga, satu keturunan itu hasilnya tidak sama. Sifatnya, wataknya juga tidak sama. Karena Kanjeng Nabi Yusuf kecil ini mempunyai kelebihan, dikhawatirkan karena ketidaksamaannya itu akan menyebabkan kecemburuan terhadap saudara-saudaranya. Makanya diperingatkan oleh ayahnya, oleh abinya, jangan sampai menceritakan mimpinya itu kepada saudara-saudaranya. Dikhawatirkan saudara-saudaranya ada kecemburuan. Dari cemburu itu ada ketidaksenangan, akhirnya ada kebencian. Setelah ada kebencian ada kedengkian. Setelah ada kedengkian akan timbul niatan-niatan jelek, niatan-niatan jahat terhadap saudaranya. Kenapa itu terjadi? Diperingatkan, innas syaitana lil insani aduwwum mubin. Ingat, sesungguhnya setan lil insan itu miliknya manusia juga. Dan setan ini aduwwum mubin, adalah musuh yang nyata. Karena setan ini identik dengan hawa nafsu kita. Hawa nafsu akan menjerumuskan kita ke lembah dosa dan nista. Hati-hati, diperingatkan oleh Allah, innas syaitana lil insani aduwwum mubin. Ingat bahwa setan adalah musuh yang nyata bagi manusia. Dan setan ini juga milik dari manusia, bahkan bagian dari manusia. Kakek moyang kita, Kanjeng Nabi Adam, digelincirkan oleh setan ini, digelincirkan oleh iblis yang sudah hidupnya di dalam surga, diturunkan oleh Allah ke dunia karena telah melanggar syariat-syariat yang telah ditentukan oleh Allah. Hati-hati. Kalau kita levelnya level kelas SD, setannya juga selevel. Bahkan setannya SMP. Kalau kita sebagai profesor, doktor, juga setannya selevel. Doktor, profesor. Kalau kita sebagai kiai, ulama, juga setannya sekelas, seimbang. Bahkan setan ini berjanji bahwa setan akan menjerumuskan manusia, akan menggoda manusia dari arah depan, belakang, kanan, kiri. Ingat bahwa setan akan menggoda manusia dari arah depan, dari arah belakang, dari arah kanan, dan dari arah kiri. Namun sepintar-pintarnya setan, ternyata setan juga bodoh. Padahal masih ada dua arah yang bisa dimasuki setan, namun setan tidak mampu. Dari arah mana itu? Dari arah atas dan juga dari arah bawah. Selama manusia masih kuat untuk memegang teguh sambungannya kepada Allah, dilambangkan dari arah atas, setan tidak akan pernah berani untuk menggoda manusia. Bahkan selama manusia mempunyai sifat tawadu, selalu melihat ke bumi, ke bawah, juga setan tidak akan pernah bisa
untuk menggoda manusia. Makanya dua arah ini yang setan tidak bisa menggodanya. Dari arah bawah melambangkan manusia itu mempunyai sifat tawadu, rendah hati. Dari arah atas yang selalu dilambangkan untuk nyambung terus kepada Allah, setan juga tidak akan berani. Pegang dua arah yang setan tidak mampu, tidak mempunyai kekuatan, tidak mempunyai kepintaran untuk menggoda manusia. Selama manusia berpegang teguh kepada dua arah, arah ke atas yang dilambangkan sambungan diri kita kepada Allah, dan arah ke bawah yang melambangkan manusia mempunyai sifat tawadu. Kalau dua arah ini dipegang teguh-teguh, setan mau menggoda dari arah depan, dari arah belakang, kanan, kiri tidak akan mampu. Jadi sambungan dengan Allah akan menyebabkan kita mempunyai jiwa-jiwa tawadu, jiwa-jiwa rendah hati. Sehebat apapun kedudukan kita, sekaya apapun harta kekayaan kita, setinggi apapun pangkat dan jabatan kita, selama kita mempunyai sifat tawadu, karena sambungan kepada Allah, selalu ada Allah di dalam hati kita, setan tidak akan mampu menggoda kita dari arah manapun. Makanya selalu nyambung kepada Allah, selalu zikrullah, berzikir mengingat Allah, di waktu berdiri, di waktu duduk, di waktu berbaring, selalu berzikir mengingat Allah. Jadikan lambaian tangan kita untuk tasbih mengingat Allah. Jadikan langkah kaki kita menjadi tasbih mengingat Allah. Jadikan hembusan nafas kita menjadi tasbih mengingat Allah. Karena dengan mengingat Allah, hati kita akan menjadi tenang. Hanya dengan mengingat Allah, hati kita akan menjadi damai. Hanya dengan mengingat Allah, hati kita, kehidupan kita akan bahagia. Kemudian sifat tawadu ditanamkan oleh Allah ke dalam hati kita, rendah hati kita. Walaupun kita mempunyai pangkat dan jabatan yang tinggi, kita tetap tawadu, rendah hati. Walaupun kita mempunyai harta kekayaan yang melimpah, tetap rendah hati. Walaupun kita mempunyai kepintaran, kecerdasan, kealiman, tetap rendah hati. Selama kita mempunyai sambungan kepada Allah, pastinya kita rendah hati. Kalau kita tidak nyambung kepada Allah, pastinya sombong akan menggerogoti hati kita. Pegang sambungan kepada Allah, selalu berzikir mengingat Allah di setiap saat. Jangan sampai lepas dari sambungan kepada Allah. Selama kita terus nyambung kepada Allah, tawadu tetap menjadi sifat kita dalam kehidupan ini. Rendah hati, walaupun kita kaya raya tetap rendah hati. Walaupun kita mempunyai pangkat jabatan yang tinggi, tetap rendah hati. Walaupun kita mempunyai kecerdasan, kepintaran, tetap rendah hati. Kalau
kita selalu nyambung kepada Allah. Kalau sebaliknya, lepas sambungan dengan Allah, tidak berzikir, tidak mengingat Allah, pastinya ketiganya, harta kekayaan kita, pangkat dan jabatan kita, keilmuan, kecerdasan dan kealiman kita menyebabkan diri kita menjadi orang-orang yang sombong. Makanya hati-hati dengan tipu daya setan. Setan itu milik manusia. Setan itu berada di manusia, ngumpul dengan manusia. Tapi kalau orang yang beriman pasti tahu terhadap setan, karena setan adalah adu mubin, musuh yang nyata. Makanya jangan ikuti ajakan hawa nafsu, jangan ikuti, karena itu setan. Yang membisikkan ke dalam hati kita itulah setan. Membisikkan tentang keburukan, mengajak keburukan, mengajak kejelekan, itu setan. Mengajak kebencian, mengajak kepada permusuhan, itu setan. Mengajak kepada kedengkian, hasad, hasud, fitnah, itu setan. Jangan sampai setan mempengaruhi dalam kehidupan kita. Ingat, inna syaitana lil insani aduwwum mubin. Sesungguhnya setan bagi manusia adalah aduwwum mubin, musuh yang nyata. Kalau sampai kita lepas dari zikrullah, mengingat kepada Allah, nyambung kepada Allah, setan ini bukan menjadi aduwwum mubin, tapi menjadi sahabat yang nyata. Kalau sudah menjadi sahabatnya, menjadi ashabun mubin, jelas setan akan menjerumuskan, akan menggiring manusia ke lembah dosa dan nista, yang akhirnya akan dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Kehidupannya seperti neraka, tidak akan pernah bahagia. Wa kadzalika, dan seperti itulah yajtabika, Allah memilih engkau Rabbuka, Tuhan engkau yaitu Allah. Wa yu'allimuka, dan memberi ilmu kepada engkau, memberi pelajaran kepada engkau, wahai kanjeng Nabi Yusuf, min ta'wilil ahadis, dari mentakwil, bisa memahami mimpi, al-hadis yang baru atau yang disebut dengan mimpi, hal-hal yang baru, itu al-ahadis. Di antaranya adalah mimpi, bisa mentakwil mimpi, bisa paham terhadap petunjuk-petunjuk yang datangnya lewat mimpi. Itulah kelebihan, salah satu kelebihan yang diberikan Allah kepada kanjeng Nabi Yusuf, bisa mentakwil mimpi. Wa yutimmu, dan Allah akan menyempurnakan ni'matahu, nikmatnya Allah alaika, kepada engkau wahai kanjeng Nabi Yusuf, wa ala ali Yaqub, dan juga kepada ali Yaqub, keluarganya kanjeng Nabi Yaqub, kama, seperti barang, atammaha, menyempurnakan Allah, ala, kepada abawaika, kepada bapak-bapaknya engkau, kakek moyangnya engkau, min qablu, dari sebelumnya. Siapa? Ibrahim wa Ishaq, yaitu kanjeng Nabi Ibrahim dan juga kanjeng Nabi Ishaq. Jadi kanjeng Nabi Yusuf ini putranya kanjeng Nabi
Yakub. Kanjeng Nabiuna Yakub ini putranya kanjeng Nabiuna Ishak. Kanjeng Nabiuna Ishak ini putranya kanjeng Nabiuna Ibrahim. Inna rabbaka, sesungguhnya Tuhan engkau wahai kanjeng Nabiuna Yusuf, alimun, maha mengetahui, hakimun, dan maha bijaksana. Jadi walaupun satu keturunan tidak sama seperti ayam, satu petarangan ada beberapa telur, namun hasilnya tidak sama. Ada yang berwarna hitam, ada yang berwarna putih, ada yang berwarna luri-luri, nggak sama. Inilah kelebihan yang diberikan Allah kepada kanjeng Nabiuna Yusuf. Karena kanjeng Nabiuna Yusuf ini dia kitabika. Kanjeng Nabiuna Yusuf ini dipilih oleh Allah. Kanjeng Nabiuna Yusuf ini termasuk hamba Allah yang terpilih. Kemudian diberi ilmu oleh Allah, diberi pengetahuan oleh Allah, diberi pembelajaran oleh Allah, sehingga kanjeng Nabiuna Yusuf ini bisa ta'wilil ahadits, bisa mentakwil mimpi-mimpi. Jadi nanti diterangkan juga di belakang, kanjeng Nabiuna Yusuf ini bisa mentakwil mimpi-mimpinya raja. Dan kemudian wa yutimmu ni'matahu, kemudian Allah menyempurnakan nikmatnya kepada kanjeng Nabiuna Yusuf dan juga kepada keluarganya kanjeng Nabiuna Yakub, pada saudara-saudaranya kanjeng Nabiuna Yusuf. Sama seperti Allah menyempurnakan kepada abawaika min qablu, kepada bapak-bapaknya, kepada kakek moyangnya sebelumnya, yaitu min qablu, dari sebelumnya, yaitu kanjeng Nabiuna Ibrahim dan kanjeng Nabiuna Ishak. Inilah ciri-cirinya keluarga orang-orang yang beriman. Allah mengetahui siapa yang layak diberi kelebihan oleh Allah, siapa yang layak diberi kehidupan yang nyaman oleh Allah. Hakimun, dan Allah itu maha hakim, maha bijaksana, yang berjuang sungguh-sungguh, yang berproses sungguh-sungguh, yang beribadah sungguh-sungguh, kemudian semuanya dipasrahkan kepada Allah. Allah yang akan memutuskan. Selama kita terus nyambung kepada Allah, sebagai apapun kita, dimanapun kedudukan kita, sebagai apapun kita, sebagai pejabatkah, sebagai pedagangkah, sebagai polisikah, gubernurkah, wali kotakah, sebagai apapun kita, Allah itu maha hakim, maha bijaksana. Kalau kita sungguh-sungguh, pasti Allah akan memberikan yang terbaik buat kita. Kalau kita sungguh-sungguh dalam pekerjaan kita diiringi dengan berzikir kepada Allah, Allah akan berikan keberkahan dalam kehidupan kita, keselamatan dalam kehidupan kita, kesejahteraan dalam kehidupan kita, dan pastinya keluarga kita akan diberikan kebahagiaan, keselamatan, kesejahteraan, kesuksesan di dunia dan juga di akhirat. Itulah Al-Hakim. Allah maha adil dalam memberikan keputusan. Allah maha tahu siapa yang layak. Setelah Allah mengetahui, kemudian Allah menghukumi. Makanya kita harus berproses sungguh-sungguh, karena Allah selalu menyaksikan apa yang kita perbuat. Kita sekarang terbalik, pinginnya nyantai-nyantai, tapi hasilnya pinginnya yang luar biasa.
Inginnya jadi bos, tapi tidak bekerja keras, tidak bekerja cerdas, tidak bekerja ikhlas. Cintailah pekerjaan kita. Apapun pekerjaan kita, kita cintai. Dengan kita mencintai pekerjaan kita, keberkahan oleh Allah akan diberikan kepada kita. Pekerjaannya barokah, hasilnya juga barokah. Dengan keberkahan itulah, dengan barokah itulah yang akan menjadi wasilah kepada kita menjadi keluarga yang bahagia, keluarga yang sejahtera, keluarga yang sukses, disempurnakan oleh Allah nikmat-nikmatnya, asalkan kita melakukan sesuatu, segala sesuatu tetap di jalurnya Allah, tetap di jalannya Allah. Di mana? Siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar.